Itu tadi disampaikan oleh Pak Ketua Takmir tadi kisah Talabah ya. Ketika miskin minta didoakan kaya, begitu kaya ya tadinya nggak punya kambing didoakan punya kambing, ya minta didoakan kaya lagi, doakan Rasulullah kambingnya bertambah banyak. Akhirnya ya kalau mengembalakan makin jauh dari masjid, datang jamaah terlambat, tambah banyak tambah jauh, tambah tidak pernah jamaah ya. Itu celaka. Talabah itu dengan kekayaannya karena dilalaikan dari melaksanakan perintah Allah karena hartanya. Ya. La tulhikum amwalukum wala auladukum, dan jangan sampai anak-anakmu membuat kamu lupa dari Allah. Wa anfiqu mimma razaqnakum, maka infakkanlah mimma razaqnakum, dari apa-apa yang dirizkikan Allah kepadamu, min qabli ayatiya ahadakumul maut, jangan sampai salah seorang dari kamu kedatangan maut. Fayaqula, kemudian dia berkata, Rabbi ya Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib, berikanlah aku waktu sebentar saja. Fa'as-sadaqah, aku akan bersedekah dulu. Wa akum minas sholihin, dan aku akan jadi orang yang soleh. Jadi besok kalau sudah kedatangan malaikat maut, itu manusia itu minta ditunda ajalnya sebentar saja, bukan mau ngaji, bukan mau sholat, tapi cuma pengen mau sholat. Jadi tidak ada manusia yang menyesali belum sholat, belum dia melakukan kebaikan yang lain. Nanti yang paling disesali itu belum sholat atau kurang sedekahnya. Ya. Maka Rasulullah pernah ditanya, ayo sedekatil a'zam ya Rasulullah, sedekah yang paling agung, yang paling utama itu seperti apa ya Rasulullah? Oh, sedekah yang terbaik itu manakala kamu masih miskin, ya, dan kamu masih ingin kaya, dan kamu masih dalam keadaan sehat. Bukan sedekahnya orang yang sudah sakit, sudah akan mati, baru mengundang orang-orang berpesan yang sekian untuk sita, sekian untuk sana, sekian untuk sana. Ya, jadi orang kaya mau meninggal terus wasiat untuk wakaf sana, itu masih kalah bagus dengan sedekahnya orang yang masih miskin dan dia masih sehat dan masih berat mengeluarkannya. Jadi kalau Bapak Ibu itu mengeluarkan infak kok berat, itu yang paling berat. Kalau sudah merasa nggak berat itu tidak akan apa. Karena artinya tadi sudah nggak membutuhkan harta. Ketika masih merasa butuh harta, kok kita masih, meskipun berat kita mengeluarkannya, itu sedekah yang paling sedekatil Allah. Ya, hati kita dipaksa karena keimanan kepada Allah. Jadi kita tidak ragu, pasti ini akan diganti oleh Allah. Tidak hanya di akhirat, di dunia itu gantinya insya Allah lebih banyak. Karena Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Kecintaannya kan Allah kepada makhluknya itu Ar-Rahman, ya, memberi kemurahan di dunia ini, tetapi juga memberi kasih sayang di akhirat. Jadi balasan dari setiap sedekah atau infak yang kita berikan tidak hanya akan diberikan oleh Allah di akhirat, tetapi akan pula diberikan oleh Allah di dunia.
setiap mukmin itu selalu diperintahkan dengan aqimis shalah wa atuz zakat. Sholat dan membayar zakat. Bagi orang-orang yang memiliki nisab dan memegang harta dalam satu putaran tertentu, misalnya zakat mal ya setiap tahun dengan nisab 97 gram emas ya. Cara menghitungnya begini ya. Nisab itu kalau kita sudah punya penghasilan dalam satu tahun, penghasilan itu kita hitung dikurangi kebutuhan kita, makan, minum, biaya tempat tinggal, yang bayar listrik, bayar PPP, biaya hidup, bayar sekolah anak-anak, biaya transportasi, semuanya dalam satu tahun. Kok masih ini dikurangi hutang juga ya, nah, kok masih ada lebih, kelebihannya itu melampaui nilai 97 gram emas. Sekarang emas berapa? 1 gram berapa? 700 kali 97 gram kali 97. Nah, kalau tiap tahun kok kita masih ada sisa segitu, maka sudah wajib dikeluarkan 2,5%-nya. Jadi kecil sekali kalau zakat. Berapa itu kira-kira? 700 kali 97 gram. Ya, ini Pak kita hitung saja ya. HP saya mati. Ya. Nah itu. Maka kalau sudah sampai ke situ 1 tahun harus 2,5%-nya, kecil sekali. Tetapi zakat itu adalah upaya membersihkan harta bagi yang belum sampai nisab dan belum sampai haulnya, itu diperintahkan berinfak. Infak itu tanpa hitungan nisab dan haul. Yas'alunaka mada yunfiqun. Ada seorang bertanya kepada Nabi, apa yang harus kami infakkan? Qul katakanlah kelebihan. Nah, jadi kalau kita hidup itu masih ada kelebihan sisa dari kebutuhan hidup kita, maka kita diperintahkan berinfak. Tidak ditentukan besarnya, ya, tidak ditentukan waktunya, tetapi ketika kita merasa punya kelebihan, maka kita diperintahkan berinfak. Nah sekarang coba kita praktekkan, ya. Jadi saya memahami sederhana sekali. Setiap kita selesai sholat, coba kita bersihkan harta dan jiwa kita dengan zakat. Makanya di Masjid Jogokarian itu saya sediakan kotak-kotak infak. Ada 12 infak untuk bantuan beras warga miskin, ada kotak infak untuk bantuan kematian. Sebab di Yogyakarta itu Bu, ngubur orang itu paling murah 8 juta itu. Sudah buminya, kalau istilahnya membeli tanah bukannya, itu yang paling murah. Ya. Di sini mungkin masih gratis. Itu pun gratis bagi yang mati, tapi keluarganya yang bayar. 8 juta. Maka kami sediakan kotak infak bantuan kematian. Bentuknya seperti kijing. Jadi orang melihat, oh ada kijing di masjid itu ternyata kotak infak. Alhamdulillah karena lihat kijing jadi ingat mati, program infaknya banyak. Seminggu kadang bisa dapat 6 juta, 8 juta gitu ya. Kalau yang mati kadang-kadang baru sehari 3 gitu ya. Banyak juga waktu COVID itu naik tarif kuburan jadi 11 juta karena lebih luas, karena harus pakai peti besar. Jadi, dan pemakaiannya sering bersama-sama.
ada infak bantuan kesehatan ketika warga yang sakit tidak bisa berobat. Makanya akhirnya sholat waktu zakat selesai sholat keluar ya sudah berzakat ini hati mensucikan harta memilih kotak yang mana ada 12. Dulu sebelum itu kotaknya hanya satu infak untuk masjid. Ya, tahun 2003 ini dengan satu jenis kotaknya khusus untuk infak masjid itu setahun hanya 43.200.000. Tahun 2022 ini dengan 13 kotak dan 12 rekening mencapai 20 miliar setahun. Ya. Itu sederhana saja. Dibiasakan kita itu kalau ke masjid selesai sholat berzakat. Dalam arti mensucikan diri dan harga tidak pakai hitungan fikih itu nanti lain, ya. Dengan pilihan 12 tadi peruntukan. Ada jamaah saya sekarang sudah almarhum namanya Pak Haji Hamid. Dia itu setiap 5 waktu sholat ke masjid karena dia pengusaha kayu jati, ya. Di habis buka kayunya jalan adan ke masjid naik sepeda dan saya sholat 50.000. Terus pulang nanti ya ada kegiatan turun toko menjelang asar ke masjid lagi naik sepeda lagi 50.000 lagi. Berarti sehari 250.000. Tapi malah kekayaannya tambah banyak. Ya. Kerjaannya itu cuma jamaah sholat. Yang melayani toko juga karyawannya. Toko kayu jati yang dulu paling laris ketika dia masuk. Ada yang sehari masjid 1.000 rupiah, dari 5.000. Ya. Dan saya sediakan kotak infak subuh khusus. Sekarang ini kotak infak subuh hanya 2 kotak kita taruh di luar pintu keluar masjid itu. Itu bisa sebulan bisa 120 juta. Karena nggak terasa orang itu ke masjid dari mana, dari pasar, di mana, wah ada keuntungan lebih. Bismillah. Dan orang yang terbiasa begini bercerita kepada saya merasakan nikmatnya ketika dia melakukan itu, kok rezekinya dimudahkan. Makanya makin banyak orang yang melakukan dan punya pengalaman itu akhirnya bisa bertambah. Tapi kadang-kadang kita mau mulai ragu-ragu. Pernah ketika Bu Suciati Saliman itu pengusaha ayam potong, ya. Beliau membangun masjid seperti Masjid Nabawi. Dan beliau membeli misalnya marmernya sama dengan yang ada di Masjid Nabawi, belinya di Italia. Ya, sampai dengan lampunya, ya semuanya pokoknya klub, tidak hanya bentuknya, bahannya itu dibeli sama dengan bahan di Masjid Nabawi. Hampir 100 miliar lebih dibiayai sendiri. Waktu mulai membangun itu, ya kebetulan saya diminta oleh beliau menjadi ketua yayasan masjidnya. Ya. Dia cerita dulu waktu saya mulai membangun masjid itu sehari saya hanya memotong atau menjual ayam potong itu 80.000 sehari. Setelah masjidnya selesai itu sehari menjadi 120.000, jadi naik 40.000 ekor ayam per.
Saya ketahuan namanya Pak Haji Johar Arifin, pengusaha pupuk, ya, pabrik pupuk PT Polowijo, datang ke Jogokaryan sampai 5 kali. Ketemu saya yang terakhir, cerita dia mau bangun masjid, tapi minta saya yang mengelola. Pak Kiai, saya mau bangun masjid, saya siapkan tanah 5 hektar di pinggir jalan raya. Saya sudah siapkan uang 100 miliar untuk bangun masjid. Asal Pak Kiai yang mengelola. Ya, saya bismillah, saya siap. Dibangun, selesai. Waktu itu pintu-pintunya biasa. Terus beliau saya ajak melihat Masjid Suciati. Ini Pak, pintunya ukurannya sama dengan Masjid Nabawi, juga emasnya itu di situ emas sama dengan kadar emas yang ada di pintu Masjid Nabawi. Dia pulang, pintunya diganti sama dengan ini. Masa mau itu bawa Masjid Nabawi yang kalah. Alhamdulillah. Terus ketemu Bu Suciati, dia bertanya, benar Pak Bu ceritanya Pak kayak ini? Ibu setelah selesai bangun masjid rezekinya tambah. Alhamdulillah. Tambah semangat. Alhamdulillah selesai masjid dibangun. Beliau cerita sama saya, dia panggil bendaharanya, namanya Pak Amin. Ya. Amin. Gimana keuangan perusahaan kita setelah masjid ini selesai? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Ya kita tambah sebulan nambah 500 juta kalau dengan kita. Masya Allah. Akhirnya saya dipanggil Pak Kiai, saya wakaf lagi 50 hektar. Untuk apa? Ya untuk usaha bagi operasional masjid supaya tidak tergantung pada bulan Juli yang lalu beliau wafat karena COVID. Ya. Saya diundang juga ke Medan, namanya Haji Anik, pengusaha kelapa sawit dan properti. Kalau panjenengan yang pernah ke Medan, dari kota Medan mau ke bandara lewat tol, jalan tol itu namanya jalan tol Haji Anik karena beliau investasi. Tahun yang lalu beliau berniat membangun 99 masjid dengan biaya sendiri. Saya diundang waktu peresmian masjid yang ke-25. Saya tanya Pak, satu masjid itu biayanya berapa? Tergantung besar kecilnya. Dan masjid di desa yang kecil, kalau yang kecil itu paling ya 6 miliar. Yang sedang 30 miliar. Dibangun dengan biaya sendiri. Kemarin saya juga 2 bulan yang lalu diundang Gubernur Sumatera Utara Pak Edi Rahmayadi ketika persiapan peresmian Masjid Agung Kota Medan. Menaranya 5, satu menara itu tingginya 125 meter, biayanya 70 miliar. Semua yang nyumbang Haji Anik itu 70 miliar kali 5. Beliau juga belum lama ini meninggal, ya, setelah masjid yang ke-30. Putranya melanjutkan. Ya, selesai bapaknya meninggal, datang ke Jogokaryan. Putranya itu sekarang yang nomor 8, namanya Musara Jeksa, menjadi wakil gubernur Sumatera Utara. Datang Pak Kiai, saya dapat amanah dari Bapak, Pak Kiai diberi satu masjid mau diletakkan di mana. Wah, masjid sudah ada semua. Cuma saya mau bangun asrama pesantren saya 40 kamar. Ya sudah, itu saja gantinya. Ya. Berapa? Ya kira-kira cuma 1,7 miliar. Ya sudah, itu saja, besok saya transfer ya Pak. Masya Allah. Saya datang ke sana lagi, pulang pagi, saya kasih 5 mobil. Dibuat semua. Nah, kita buat untuk 2 untuk ambulan, 2 untuk
bersih-bersih masjid, satu untuk operasional masjid. Jadi saya melihat orang-orang yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, ya, mereka sudah yartadu, tidak lam yartabu, tidak ragu-ragu ketika membelanjakan hartanya di jalan Allah. Oh, itu gampang banget. Ya. Jadi saya itu oleh Allah ditunjukkan, ini loh ternyata orang-orang yang sudah iman. Alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Masyaallah. Menjelang meninggal sebulan sebelumnya Pak Haji Arifin itu manggil saya ke Gresik. Ya saya sering panggil Gresik, tapi khusus dia panggil. Pak Kiai, saya baru saja membuat testamen, membuat wasiat untuk anak saya. Anak saya cuma 2. Saya wasiatkan harta saya yang 75% tak wasiatin di masjid. Kowe cak loro tak bagi 20%. Enggak boleh begitu. Belum 20% itu anak saya sudah kaya 7 turunan nggak habis. Itu mosok aku malah menggawa sithik yang 75 itu mau saya bawa ke akhirat. Istrinya Mary, Marynya apa? Pak Kiai, saya juga mau bangun setelah suaminya meninggal. Pak Kiai, saya juga mau seperti Bapak. Saya mau bangun masjid seperti punya Bapak ini yang bagus. Kan bangun di Magetan juga 100 miliar lebih. Bagi kita itu miliar itu kan. Ya kita kelasnya bukan itu. Karena memang kita tidak diuji oleh Allah dengan kelimpahan harta itu lebih berat ya. Karena mungkin juga lebih berat mengeluarkannya. Ya, maka jangan kecil hati. Sedekah yang terbaik itu ketika kita masih miskin, masih ingin kaya dan masih berat mengeluarkannya. Nah, kalau sudah kayak Pak Haji itu nggak berat itu. 99 masjid. Saya aja misalnya ya, ini Muhammadiyah Cabang mau beli ambulan aja urunan lama. Saya pulang langsung dikasih 5 mobil. Insya Allah saya jadi kaget juga. Ya. Tapi saya lihat betapa beliau-beliau itu, ya, orang-orang yang sudah tidak ragu lagi. Tidak hanya uangnya. Jadi Pak Haji Arifin ini kalau jam 2 malam sudah ke masjid sama istrinya membawa beberapa pembantunya, ya di masjid ada dapur suruh masak. Nanti semua yang datang ke masjid habis subuh dijamu makan, biasa makan. Dia baru pulang setelah sholat duha, jadi ke kantor sebentar, dulu saya di masjid, ya. Dia mengatakan, Alhamdulillah Pak Kiai, saya jadi mu'alaf masjid. Dulu saya semua kesenangan sudah saya nikmati. Nah ceritanya itu begini, sederhana saja. Datang ke Jogokarian terakhir ketemu saya, sebelumnya nggak pernah ketemu karena saya pas keluar kota. Dia nanya satu saja, Pak Kiai, saya ini kan bapak ibu saya sudah kaya. Dari kecil saya itu hidup kaya. Yaitu menguasai tanah tambang dolomit di Gresik sana. Itu luasnya 7.500 hektar. Batu dolomit yang kayak kapur putih itu harganya 1 kilonya 1.500 rupiah. Satu hari beliau nambang di tambang dolomitnya itu sehari berapa kira-kira?
700 terbesar, setahun 1.500.000 ton. Harganya 1 kilonya 1.500. Wes kalkulator enteng mungkin. Ya boleh panjenengan berkunjung ke sana, lihat masjidnya, lihat pabriknya, lihat tambangnya gitu kan. Nah, beliau itu nanya begini, karena dari kecil masa muda saya ini kaya, semua dosa sudah saya lakukan. Kira-kira kalau saya bangun masjid itu, dosa saya nanti bisa terhapus semua. Saya bilang, insya Allah, lo kok bisa pakai, nah ini ayatnya, apa hadisnya, ya. Ida mantap Adam ingkotohan amali ilamin salasin. Apabila ada mati, dia tidak bisa beramal lagi, sudah putus amalnya kecuali 3 perkara. Sodakotin jariah, dia punya sodako yang jariah yang terus mengalir. Ilmu yang terpaham beda ilmu yang bermanfaat. Awalatun solih yang mau. Nah, jadi kalau bapak mati kan sudah tidak bisa berdosa lagi. Ya. Nah, masjid yang bapak bangun makin besar, makin bagus, fasilitasnya makin banyak orang datang. Setiap orang sholat pahalanya mengalir untuk sampai sedekah. Kiamatnya insya Allah masih ratusan tahun lagi. Sampai berdosa berapa puluh tahun. Wah ini nanti pahala orang yang sholat di tempat yang ada yang tahun itu sudah dosanya mandek, ganjarannya milih. Insya Allah. Timbangan amanah. Baik kalau itu segera saya mulai ya. Makanya sampai 75% tadi diawasikan untuk pengembangan masjid. Karena dia ingin dosa-dosanya itu anaknya 25% coba dari hitung penghasilan tadi ya. Itu sudah kaya raya. Ya. Masya Allah. Jadi kadang-kadang kita ini bodoh. Kita serahkan semuanya kepada anak keturunan kita tidak punya sedekah jariah, wis ra iso dosa niki ora nambah ganjaran gitu ya. Mandek di berat dosanya, Masya Allah. Ya, hanya orang yang diberi petunjuk oleh Allah itu yang kemudian bisa berpikir seperti Pak Haji Ani segala macam itu. Ya Allah sudah anugerahkan harta, itu nanti malah berat sekali hisabnya kalau dia tidak punya. Tahun 78 itu Muhammadiyah cabang Kota Gede baru membangun STM Muhammadiyah di mana? Sekarang SMK 3 Pak R yang isi pengajian di situ setiap Rabu pagi. Jadi sambil ngaji itu bedakan sumbangan untuk pembangunan SDM. Ada orang datang naik Hummel itu sepeda motor tahun 56 buatan Jerman, DKB. Sudah baju toko biasa, sudah agak khusus, pakai pecinya juga sudah agak khusus. Datang tiba-tiba maju, Pak R, saya ikut nyumbang SDM ini cek. Pak R dibuka 700 juta. Tahun 78 itu $1 cuma 750 rupiah. Sekarang $1 15.000. Jadi kalau dikurus hari ini berapa? Saya sama kiai saya Pak Sadullah yang bersikrok ini kemudian ingin ketemu, bukan mau pengen sumbangan, pengen ngerti kok bisa dengan ringan menyerahkan sumbangan itu bisa. Ternyata beliau namanya Haji Ismail yang punya toko batik terang bulan di Malioboro ini. Jadi kalau Bapak Ibu ke Malioboro, itu di tengah Malioboro itu perempatan ada toko batik terang bulan. Itu dulu karena ada almarhum Pak Haji Ismail. Maka saya nanya, Mbak, karena beliau sudah
sudah sepuh, saya waktu masih SMA. Kok panjenengan menika enteng sangat 700 juta panjenengan serahkan kangge pembangunan SDM Muhammadiyah. Monggo putra panjenengan semuanya sudah sarjana, nggak ada yang sekolah. Beliau tersenyum, kemudian mengatakan, ini le, aku ki wong sing seneng banget karo bondo. Aku ki wong sing seneng banget karo saking senengku karo bondo arep tak gowo dengan akhirat. Mula tak titip-titipke ini STM titipke tekan swarga. Kayak bangun masjid tak titipi tekan swarga. Wong-wong saiki wis ora seneng karo bandane sing do ditinggal ning dunya. Masyaallah. Ini dosis seneng bondo apa ora seneng iki? Klebu golongane wong seneng bondo apa sing ora seneng bondo? Nek seneng karo bondo diastok tekan akhirat. Nek ora seneng tinggal di anak putra. Durung mesti ana manfaate malah anak putune rebutan bondo. Ternyata orang yang mencintai harta itu seperti itu. Ternyata ada hadisnya. Rasulullah itu ketika menjelaskan tafsir, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kalian itu mencintai harta hubban jamma, dengan cinta yang berlebih-lebihan. Kalian ini lebih menyukai harta ahli waris kalian dari harta kalian sendiri. Para sahabat protes, tidak ya Rasulullah, kami ini lebih mencintai harta kami daripada harta ahli waris kami. Rasulullah mengatakan tidak. Harta milikmu itu apa yang kamu makan sampai habis, apa yang kamu pakai sampai rusak, dan apa yang kamu infakkan dengan ikhlas itu milikmu. Selain itu milik ahli waris. Jadi yang milik kita itu hanya apa yang kita makan sampai habis, apa yang kita pakai sampai rusak, dan apa yang kita infakkan dengan ikhlas itu milik kita. Rumah, tabungan, begitu kita mati sudah langsung berganti pemilik. Tetangga saya itu baru selesai menjabat pejabat tinggi, pulang menjelang pensiun membangun rumah bagus sekali. Ya baru pensiun menempati 3 bulan wafat. Istrinya ketemu saya, Pak boleh enggak itu Bapak nginep semalam? Karena ada anak saya yang belum datang, masih tugas di luar kota. Saya guyoni, Bu, rumah itu rumah siapa? Ya rumah Bapak. Atas nama siapa itu sertifikatnya? Bapak. Lu kenapa Pak Ustaz? Lah ya, orang meninggal sekarang meskipun sertifikatnya atas namanya disebut nginep. Kalau tadi malam saya nginep di hotel Lanfes, namanya nginep, bukan milik saya. Lah ini sertifikatnya masih atas nama Bapak. Bapaknya meninggal, di rumahnya itu disebut berarti kan haknya sudah hilang nih. Boleh nggak lama nginep di situ?